Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit tips cara menyiapkan generasi pemimpin yang amanah. Nah, mungkin kita tahu bahwa pemimpin yang baik itu ada ketika zamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Rasulullah selalu menjadi pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, dan beliau mampu mengarahkan, membimbing, dan menjadi teladan. Nah, karena itu kita harus menyiapkan anak kita agar menjadi pemimpin yang amanah. Sebelum menjadi seorang pemimpin nanti, anak harus mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Rasulullah mengatakan, ketahuilah masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, kita sebagai orang tua harus menyiapkan anak kita agar menjadi generasi pemimpin yang amanah. Nah, teman-teman, ada satu kisah salah satu sahabatnya Rasulullah. Beliau ini adalah sang gubernur terbaik di masa khalifahnya Umar bin Khattab. Siapakah beliau? Beliau adalah Umar bin Sa'ad. Nah, saat menjadi gubernur di wilayah Hims, Umair adalah pemimpin yang sangat sederhana. Ia hanya tinggal di rumah kecil yang dibeli dengan uangnya sendiri. Beliau hanya memiliki baju, baskom untuk beliau berwudu dan memasak. Nah, setiap hari beliau ini selalu keliling untuk menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Nah, maka tidak heran jika Umar ini jarang tidur karena beliau ini selalu membuka pintu rumahnya untuk menerima laporan dari rakyatnya. Nah, Umar ini tidak memiliki pembantu, teman-teman. Padahal beliau adalah seorang gubernur. Nah, setiap hari beliau selalu melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri karena keluarganya tinggal di Madinah. Baju yang digunakan oleh Umar sama dengan rakyatnya. Begitu juga dengan makanan yang dimakan beliau setiap harinya. Masya Allah. Ini kita sebagai orang tua dan calon orang tua harus menyiapkan generasi pemimpin yang amanah seperti Umar bin Sa'ad ini. Nah, teman-teman, lalu apa saja tips untuk mempersiapkan anak kita untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah? Yang pertama itu adalah kita sebagai orang tua harus memberikan anak bekal ilmu. Nah, ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu umum. Nah, karena teman-teman, ilmu agama adalah merupakan karena agama ini adalah pondasi utama. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh pendidikan dalam sehari-hari. Nah, mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak untuk membiasakan mereka sholat berjamaah di masjid, berpuasa, berzakat, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Nah, untuk ilmu umum, pengetahuan umum, salah satu cara memberikan pendidikan umum yaitu menyekolahkan anak-anak kita. Lalu tips yang kedua adalah orang tua harus mengenalkan nilai kepemimpinan kepada anak. Nah, apa saja nilai kepemimpinan itu? Yang pertama adalah melatih amanah
dengan pemberian tugas. Nah, tugas apa? Nah, anak ini harus diberi tanggung jawab ya. Kalau di usia anak-anak sekolah, mungkin kita harus memberikan tugas untuk merapikan tempat tidur, merapikan mainan mereka, membersihkan rumah, dan belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan menyiapkan buku pelajaran sendiri. Nah, bukan itu saja, mereka harus diajarkan cara mengatur waktu dengan baik dan mengatur keuangan mereka sendiri. Lalu yang nilai kepemimpinan yang kedua yaitu kejujuran dan menjaga rahasia. Nah, anak-anak harus diajarkan untuk berkata yang jujur dan tidak boleh berbohong. Lalu yang ketiga adalah menepati janji. Mungkin kita sebagai orang tua, jika ingin anaknya menjadi generasi pemimpin yang amanah, kita harus mengajarkan anak-anak untuk menepati janji, karena pemimpin itu yang dipegang itu adalah janji mereka kepada rakyatnya. Nah, anak-anak harus diajarkan untuk menepati janji dan tidak boleh mengingkarinya. Lalu yang keempat adalah anak harus diajarkan etika. Nah, etika apa? Etika ketika berbicara yang baik, tidak boleh berkata yang kasar kepada orang tua atau teman sebayanya, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang tua. Dan anak harus diajarkan sopan santun kepada orang tua dan orang lain. Nah, anak harus memiliki mental yang positif. Kenapa? Karena agar anak tidak memiliki jiwa yang negatif seperti iri, rendah diri, putus asa, kurang sabar, sombong, dan mudah takut. Anak harus diajarkan bersabar, berlapang dada, melakukan kebaikan, dan berani tampil di depan umum. Dan tidak lupa, anak harus memiliki mental yang kuat dan percaya diri, dan harus memiliki sifat pemaaf dan menyayangi. Lalu tips yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus memberikan gambaran kepemimpinan Rasulullah dan para sahabatnya. Mungkin kita bisa mengambil cara pemimpinannya Rasulullah dan sahabatnya yang tadi saya sampaikan, kisahnya Umar bin Sa'ad ketika menjadi gubernur terbaik di masa khalifahnya Umar bin Khattab. Lalu tips yang keempat, yang terakhir adalah orang tua harus menjadi contoh dalam kepemimpinan sehari-hari. Apalagi orang tua, mereka adalah pemimpin untuk anak-anak mereka. Nah, seperti ayah harus menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak dan istrinya. Begitu pula dengan sosok ibu harus menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami dan anaknya. Nah, orang tua harus memberikan kenyamanan kepada anak dan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan kasih sayang kepada anak-anak agar anak dapat memiliki kasih sayang dan kebahagiaan yang baik dari keluarga mereka. Untuk mendidik anak sebagai generasi pemimpin yang amanah perlu usaha dan doa dari kedua orang tua. Insya Allah itu saja tips yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.